Berjumpa kembali di What's Trending bareng saya Naomi Liandra. Liburan lebaran udah selesai, ayo kita balik lagi ke kesibukan masing-masing ya. Gimana nih, pada semangat atau ada yang ogah-ogahan? Atau lagi mengalami post-holiday syndrome? Nah, kita bakal obrolin hari ini di What's Trending mengatasi post-holiday syndrome abis libur tapi tetap kembali semangat. Memang ya secara fisik mungkin udah pada standby nih, pagi-pagi di kampus atau di kantor. Tapi apa mungkin jiwa atau mentalnya juga udah ready buat langsung kuliah atau kerja di hari-hari awal masuk gini? Jangan-jangan masih belum move on nih dari momen liburnya. Tapi tenang ya, kamu gak sendiri karena semisal mengalami yang dinamakan post-holiday syndrome atau post-vacation blues. Umumnya ini adalah perasaan sedih, cemas, atau lesu ya yang dialami seseorang setelah selesai liburan atau perjalanan yang menyenangkan. Asalkan kondisinya terkendali dan gak sampai bikin kamu sampai benar-benar bolos kuliah ataupun kerja. Nah, terus gimana dong untuk mengatasi rasa lemas dan males ini supaya bisa kembali semangat? Kita mau obrolin ini setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama komentar dari @tripxx. Jangankan liburan panjang, liburan weekend aja pas sudah deket hari Senin aku sedih banget. Bahkan kadang kebawa sampai hari-hari berikutnya. Alhasil tidurnya gak nyenyak. Kepikiran terus kalau besok paginya harus bangun buat sekolah. Hampir tiap hari waktu tidur aku selalu kebangun 4-6 kali. Alhasil istirahat kurang maksimal. Lanjut @belxx. Iya ya, kakakku juga gak rela kalau liburan berakhir. Padahal kalau di rumah cuma makan, tidur, main HP. @velxx. Aku seperti itu kak, belum bisa move on dari liburan. @saxx. Iya kak, sama banget. Apalagi dulu aku sekolah asrama dan aku bener-bener sedih banget pas harus balik ke asrama. Sampai mikir gimana caranya biar tetap di rumah. Padahal pas udah di asrama dan sekolah fine-fine aja dan seneng ketemu sahabat. @araxx. Aku kayaknya kena post-holiday syndrome deh. Setiap habis liburan, entah di bandara atau di pesawat, atau sampai di rumah, mataku berair kayak selalu pengen nangis mulu. Lanjut @rizxx. Justru harusnya jangan sedih-sedih, apalagi nangis-nangis. Habis liburan harusnya bahagia. Kalau habis liburan terus ada aktivitas lagi, harusnya bersyukur karena masih ada kesibukan dan aktivitas daripada nganggur malah boring. Apalagi yang sudah bekerja, justru ketika Tuhan ngasih pekerjaan, bisa kita manfaatkan untuk menabung untuk traveling selanjutnya. Hehehe, itu pengalaman aku. Yang terakhir @yolxx. Liburan memang sangat dibutuhkan dan sangat dinanti. Apalagi buat anak rantau yang liburannya cuma datang saat libur semesteran. Usai liburan lebaran, gimana caranya mengatasi post-holiday syndrome supaya kembali semangat ya? Memang mood yang down itu pasti dirasain sama beberapa orang. Nah, biasanya mereka juga punya kebiasaan-kebiasaan yang dirasanya manjur gitu ya untuk mengatasi itu. Nah, kita akan dengerin dua teman kita berikut ini. Aku Auzan, pekerja swasta. Kalau habis libur panjang kan biasanya agak-agak berubah ya kebiasaannya. Jadi masih kebiasa untuk santai-santainya. Jadi biasanya aku ngebusnya dengerin playlistku yang emang naikin mood lagi sih gitu. Aku tanya, aku seorang mahasiswa. Kalau misalkan habis libur panjang itu biasanya supaya semangat lagi nih aktivitas, aku biasanya udah siap-siapin dulu nih yang diperlukan untuk besoknya. Tapi kebanyakan sih di pagi hari ngopi dulu ya biar lebih kayak siap lagi untuk menjalani aktivitas yang padat lagi. Biasanya gitu sih. Kalau ngomongin mood yang bisa ngedrop gitu ya, kayak baterai gak sih? Jadi penasaran nih, apakah komika juga ngerasain hal ini? Kita tanya langsung ke komika anggota trio netizen Sandi Sukron. Gimana nih, komika tuh bisa gak sih mood kalau abis lebaran seperti apa? Bisa banget. Dari momen lebarannya aja tuh udah nggak mood gitu. Karena tahu pasti bakal ditodong buat ngelucu di depan keluarga. Itu udah pasti tuh. Tapi kalau after lebarannya itu lebih ke pas sadar gitu ada beberapa momen yang sebetulnya bisa jadi bahan materi tapi lupa nggak dicatat. Okay. Atau lupa emosinya gitu. Gimana cara bawanya kayak aduh kemarin gimana emosinya? Gue lupa. Itu tuh bisa banget tuh. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak nemu pohon banyak buahnya tapi nggak kita petik. Kebayang nggak sih? Udah kayak gitu. Kelupaan momen, nggak dicatat, nggak di-record emosinya. Kadang menyayangkan aja sih. Tapi kalau aku pribadi ya karena diriku ini bukan komika full time,
Yang bikin gak mood ya mesti balik kerja kantoran lagi sih sebetulnya. Karena ya sadar diri aja gitu, belum bisa hidup dari karya, jadinya hidup jadi karyawan dulu aja gitu. Oke. Gitu ya. Nah, gimana menghibur diri kalau malas kembali beraktivitas usai liburan? Mudah saja. Ingat kalau aku masih miskin, ingat kalau aku bukan cipung, dan ingat mesti bayar cicilan. Oke. Iya. Semuanya tergantung keadaan. Makanya sebetulnya hiburannya ya bisa istirahat dengan baik aja itu udah cukup sih. Gak harus jalan-jalan atau ya minimal beli makanan yang disuka aja itu udah cukup menghibur. Kasih tips dong caranya bikin tetap semangat apapun harinya. Lebih keinget tanggung jawab sih kalau menurutku. Misalnya ya aku memutuskan buat ngelakuin suatu hal gitu. Berarti aku juga harus tanggung jawab sama hal tersebut. Kalau misalnya nggak mood, ya kalahin moodnya, jangan kalah sama mood gitu dibalik gitu. Karena ya gimana lagi, itu yang udah kita ambil, kita harus ambil resikonya, baik buruknya itu harus diterima. Jalin aja sih sebetulnya, jalanin aja. Oke, terima kasih ya komika anggota Trio Netizen, Sandi Sukron. Masih ngebahas soal atasi post holiday syndrome abis libur kembali semangat bareng Naomi Liandra. Sebenarnya kalau ngomongin perasaan ini tuh wajar nggak sih? Terus gimana dong buat bikin jadi up lagi moodnya? Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng Mutiara Maharini, clinical psychologist dari @Personal Growth ID. Hai Mahari. Gimana nih kalau abis libur panjang, abis liburan lebaran kemarin ya, biasanya tuh kan kita mulai ogah-ogahan untuk mulai lagi rutinitas kesibukan kayak kuliah maupun kerja. Apakah ini disebut dengan post holiday syndrome atau seperti apa? Oke, jadi yang namanya post holiday syndrome atau post holiday blues itu adalah ketidaknyamanan, biasanya semacam stres atau kecemasan yang kita rasakan sepulangnya kita dari liburan. Pasti kita semua pernah tuh ngerasain, apalagi kalau pulangnya hari Minggu terus hari Senin harus masuk kuliah atau kerja. Wah, itu malam-malam rasanya tuh gak nyaman banget gitu ya. Abis itu mungkin kita ada pikiran-pikiran, aduh gak mau, pengen avoid gitu ya, pengen menghindari. Gimana caranya biar besok gak usah kuliah, gimana caranya biar besok bisa bolos kerja gitu. Dan itulah perasaan yang sebenarnya wajar banget, karena kan kita kalau holiday itu biasanya dipenuhi dengan emosi positif setiap harinya. Kita ngeliat berbagai macam hal-hal baru. Nah, ini yang membuat kita ketika harus kembali ke rutinitas kita jadi merasa aduh, emosi-emosi positif yang tadinya overload gitu ya, banyak banget, sekarang harus balik lagi ke normal, itu rasanya jadi turun nih intensitasnya, jadi agak lebih ke arah negatif gitu. Dan itu membuat kita jadi cenderung cemas dan menghindari untuk kembali ke situasi tersebut. Nah, apakah ini wajar atau perlu dikhawatirkan dan sampai ditangani dengan serius? Oke, sebenarnya sih wajar banget ya, karena tadi aku bilang kita udah positif terus kita harus balik ke rutinitas kita yang mungkin cukup menjenuhkan. Tapi selama kita belum terganggu, misalnya belum sampai benar-benar bolos kerja, belum sampai kita jadi sakit-sakitan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kita masih bisa berfungsi dengan baik, masih bisa kerja, itu masih aman-aman aja. Tapi kalau kita udah terganggu, mulai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa kerja, nggak bisa produktif, nah itu tandanya kita udah butuh untuk pergi ke profesional. Oke, terakhir nih, gimana cara mengatasinya dan apa aja tipsnya supaya kembali semangat gitu? Oke, menurut aku nomor 1 adalah menyadari bahwa apa yang kita rasakan itu wajar banget. Wajar banget untuk kita ngalamin post holiday syndrome atau post holiday blues. Nomor 2, gimana caranya untuk kita membangkitkan semangat? Caranya adalah dengan, kalau aku biasanya mengenang kemarin apa sih yang seru dari liburannya. Mungkin ada beberapa hal yang belum kita post nih di sosial media kita, bisa kita post sebagai upaya untuk menghibur diri kita yang besok harus kembali kerja atau kuliah lagi. Terus abis itu yang ketiga, kita coba membangun rutinitas yang akan bikin kita happy sebelum berangkat kerja. Misalnya, besok kan hari pertama kerja lagi ya, aku mau pagi-pagi misalnya lari pagi dulu biar mood aku lebih baik gitu. Atau misalnya aku mau ngobrol sama temanku pulang kerja, jadi aku ada semangat nih buat datang kerja karena nanti setelahnya aku akan ketemu teman aku. Dan yang terakhir sebenarnya bisa banget dilakuin adalah, wah ternyata kemarin liburan seru banget ya. Oke, mulai sekarang mau mikirin next liburan mau kemana lagi ya gitu. Jadi kita harus menemukan apa titik yang akan menjadi motivasi untuk kita. Ini beda-beda untuk setiap orangnya, tapi kita perlu usaha nih untuk mencari
titik tersebut supaya kita bisa bangkit lagi dan merasa semangat lagi untuk ngejalanin hari-hari kita. Terima kasih psikolog Mutiara Maharini sekaligus host podcast Disco. Kalau kamu pengen dengar lebih banyak konten soal kesehatan mental seperti ini, kamu bisa langsung cek podcast Disco, diskusi psikologi di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya 2 kali dalam sebulan setiap hari Rabu. Newsbeat. Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura, menyatakan akan mengundurkan diri usai menjabat selama 20 tahun. Pengunduran dirinya terhitung pada 15 Mei 2024 sehingga memberi waktu transisi selama 1 bulan sebelum Perdana Menteri baru dilantik. Dilansir dari laman resmi kantor Perdana Menteri Singapura, Lee akan merekomendasikan wakilnya, yakni Lawrence Wong, untuk menjadi Perdana Menteri baru kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam yang juga mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota parlemen Singapura dari Partai Aksi Rakyat. Meski demikian, tidak dijelaskan alasan pengunduran diri Lee. Sebanyak 29 orang di Pakistan tewas akibat petir, badai, dan hujan deras. Menurut petugas tim evakuasi Farouk Ahmad, sedikitnya 17 orang tewas di Provinsi Punjab saat petir menyambar berbagai lokasi. Sementara menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 8 orang lainnya juga meninggal akibat hujan lebat dan badai petir di wilayah barat daya Balochistan. Menurut ahli meteorologi Sardar Safras, dalam beberapa hari ke depan Pakistan masih akan diguyur hujan dan badai petir. Elon Musk selaku CEO Tesla menuliskan memo internal yang berisi pengurangan jumlah karyawan global Tesla lebih dari 10%. Dikutip dari Reuters, pemutusan hubungan kerja dilakukan lantaran penjualan Tesla menurun drastis akibat perang harga antar kendaraan listrik. Dalam cuitannya di X, Musk membenarkan kabar PHK tersebut dengan alasan reorganisasi setiap 5 tahun untuk fase pertumbuhan berikutnya. Sepanjang tahun 2024, saham Tesla telah jatuh sekitar 33%. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Jumlah kecelakaan lalu lintas di masa mudik lebaran tahun ini diklaim lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Aan Suhanan, mengatakan, jumlah kecelakaan lalu lintas di mudik lebaran tahun ini sebanyak 1.800-an kejadian. Jumlah ini lebih rendah ketimbang saat mudik lebaran tahun lalu sebanyak 2.100-an kejadian. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Aan Suhanan, menambahkan, sepeda motor masih dominan sebagai kendaraan yang sering terlibat kecelakaan. Disusul kendaraan angkut orang atau bus, angkutan barang, dan mobil pribadi. Adapun jenis tabrakan yang paling sering terjadi adalah depan dengan depan atau adu banteng, disusul depan belakang, dan kecelakaan tunggal. Kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi di wilayah Polda Jawa Timur, Jawa Tengah, Metro Jaya, Sulawesi Selatan, dan Bali. Selanjutnya menuju Yogyakarta. Kementerian Perhubungan mengklaim program angkutan sepeda motor gratis atau MOTIS mampu mengurangi angka kecelakaan 20%. Karenanya, program ini bakal dilanjutkan. Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Soeharto mengatakan, menggunakan sepeda motor saat mudik dan balik memiliki tingkat fatalitas yang tinggi. Sementara itu, pejabat Wali Kota Yogyakarta Singgi Raharjo menuturkan, program MOTIS cukup diminati warga karena menghemat ongkos. Ia berharap program tersebut dilanjutkan dengan menambah jumlah armada dan kuota. Masih dari Yogyakarta, Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X kembali menggelar open house untuk masyarakat umum di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Selasa 16 April 2024 kemarin. Sekretaris Daerah DIY, Beni Suharsono, mengatakan, open house ini digelar kembali setelah 4 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Open house ini sebagai obat rindu masyarakat yang ingin bertemu dengan rajanya. Beni menjelaskan, open house ini boleh diikuti oleh siapa saja meskipun bukan warga DIY. Bahkan, wisatawan juga diperbolehkan untuk mengikuti acara tersebut. Sedangkan Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanario Aji, menyebutkan acara ini dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat dengan pimpinan daerah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.